Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lemas ya, mungkin sudah kesorean ya nak ya. Sangat Bu. Masih semangat? Masih Bu. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita masih di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Untuk lebih barokahnya pelajaran kita sore ini, ada baiknya kita mulai belajar ini diawali dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya Syahril dipimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Kawan-kawan semua, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Namanya itu. Amin. Ya, terima kasih kepada ketua kelasnya. Semoga pelajaran kita ini akan membawa berkah untuk kita semua ya dengan materi-materi yang akan kita ajarkan. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Dari minggu kemarin Ibu nggak ada kelihatan. Zulfahmi mana? Zulfahmi. Ada Zulfahmi? Nggak ada Bu. Masuk Bu. Sakit Bu. Nggak masuk? Sakit. Mentret Bu. Oh, mencret. Sebabnya dari minggu-minggu kemarin memang nggak ketemu sama Zulfahmi ya. Jadi Iya, Bu. nanti kalau memang ketua kelas dicek, kalau memang ke depannya masih Zulfahmi ini sakit, mungkin kita akan kunjungan ya nak ya ke rumahnya Zulfahmi ya. Iya Bu. Ya, Bu. Bawa kue ya Bu. Ya, bawa kue boleh ya, bawa ini obat-obatnya kalau memang diperlukan boleh ya. Kalau memang Ya, Bu. Zulfahminya belum masuk ya. Baiklah, untuk memulai pelajaran ini masih semangat? Semangat Masih. Bu. Semangat semuanya? Semangat ya. Kalau pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sifat jujur dan menepati janji ya. Sebelum kita memasuki tentang jujur dan menepati janji, ada yang masih ingat tentang pelajaran kita yang minggu lalu? Tentang apa? Tentang apa, Pipi? Tentang kiamat Bu. Iya, tentang hari kiamat. Kiamat kan, Bu? Hari kiamat ini terbagi menjadi dua ya. Taba mana Taba? Kiamat ini ada berapa Taba? Ada dua, Bu. Apa Kiamat. saja? Kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat besar dan kecil Bu. Ya, kiamat besar Sama. atau kiamat Kecil. ya, kubro atau sugro. Lanjut untuk materi kita yaitu tentang jujur dan menepati janji ya. Pernah dengar kata jujur? Pernah Bu. Nah, Bu, sering ya. Jujur itu satu kata cuma 5 huruf ya. Pengucapannya cepat, tepat, tetapi penerapannya yang terkadang susah. Yaitu adalah jujur ya. Coba Ibu tampilkan ini. Dari gambar ini, apa yang bisa kalian pahami? Analisis dari gambar ini. Contek, Bu. Kontek, Bu. Mencontek, lalu dikasihlah tanda X, Mr. X atau tanda kali. Biasanya tanda X ini adalah sesuatu yang dilarang, ya kan? Tidak boleh. Mencontek termasuk jujur apa tidak? Tidak. Nah, jadi mencontek adalah sesuatu yang tidak boleh karena tidak sesuai dengan sifat jujur ya. Sedangkan di dalam Al-Qur'an sendiri Allah pertegaskan bahwasanya untuk berkata benar di dalam apa? Coba kita lihat, ini memahami dalil nakli tentang perilaku jujur yaitu di Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Coba Yozan bacakan ayatnya pendek ini nak Yozan.
Ada ya, Zah? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, kecil banget, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa apa tuh, Bu? Wa qulu qaula sadida. Terima kasih ya, Nak Yoza. Itu adalah bunyi Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi jujur ini bukan hanya penerapan ibaratnya kode etik saja di dalam kehidupan, tetapi sudah dicantumkan di dalam Al-Quran sendiri ya. Itu tentang perintah untuk berbuat jujur. Sedangkan materi kita tadi adalah jujur dan menepati janji. Untuk menepati janji juga dicantumkan atau ditegaskan juga oleh Allah di dalam Qur'annya, yaitu surat Ali Imran ayat 70 ya. Coba kita bacakan artinya. Artinya sesungguhnya orang-orang yang menukar janji dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih ya. Jadi Allah sangat tidak membenarkan orang-orang untuk bersikap tidak menepati janji atau orang-orang yang munafik ya, termasuk orang-orang yang munafik. Kemudian pengertian jujur itu sendiri adalah jujur ini dengan asidku atau sidik yang berarti benar, nyata atau berkata benar ya. Secara istilah jujur asidku bermakna tidak ada unsur kedustaan di dalam jujur ya. Kemudian menerapkan perilaku jujur ya. Di sini Ibu kategorikan menjadi 3 ya untuk penerapan perilaku jujur. Yang pertama, kita terapkan yaitu di rumah. Itu kalau di rumah, contohnya ya. Contohnya ini Ibu contohkan, kita melaksanakan tugas yang diberikan oleh orang tua kita sebaik-baiknya. Misalnya ibunya menyuruh untuk membeli minyak goreng. Misalnya ibunya Zubaidah ini, Zubaidah tolong belikan ini minyak goreng. Mungkin ada uang kembaliannya ya. Kalau kita terbiasa untuk sifat jujur, maka kembaliannya ini akan kita kembalikan dulu kepada orang tua kita ya. Kemudian bagaimana Bu contohnya di sekolah? Contoh di sekolah adalah mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru dengan penuh tanggung jawab ya. Tidak mencontek saat ujian. Jadi mencontek saat ujian itu adalah tidak benar. Mentaati peraturan sekolah, bertutur kata yang benar kepada bapak ibu guru di sekolah. Itu kalau contohnya di sekolah. Contoh di masyarakat, yaitu kita berperilaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis, dan saling menghormati ya. Sampai sini paham, Nak? Sebelum masuk poin-poin lainnya, paham sampai sini? Walaupun sore kita tetap semangat ya. Kemudian ada lagi bentuk, macam, dan pengelompokan jujur ya. Jujur niat dan kemauannya. Jujur dalam perkataan, jujur dalam bermuamalah, jujur dalam penampilan, dan sesuai kenyataan. Ada yang bisa contohkan tentang jujur dalam penampilan dan sesuai kenyataan? Siapa yang bisa contohkan? Wahyu bisa contohkan, Wahyu? Jujur dalam penampilan dan sesuai kenyataan? Ya, Bu. Contohkan.
Kalau kita hidupnya sederhana, maka diusahakan pakaiannya sederhana juga. Iya, pintar ya. Jadi maksudnya jangan menipu diri sendiri ya. Ya. Kalau penampilan itu sesuaikan dengan kantongnya, itu kalau secara umumnya ya. Jadi tidak menipu diri sendiri. Kemudian contoh lain, Ibu contohkan misalnya kita ini sebagai gendernya. Kalau kita ini laki-laki, kita berpenampilannya sesuai lah dengan seperti layaknya laki-laki. Jangan pakai lipstik ya Wahyu, jangan pakai celah atau alis ya. Itu kalau bahasa Amerika bilang itu tayu gitu ya. Nah, itu kalau dalam penampilan atau bencong ya, kalau tidak tahu arti tayu, bencong kami sebut ya. Lanjut. Kemudian ada hikmah jujur ya. Hikmah jujur, dipercaya orang lain, tidak mudah membohongi orang lain, hidup menjadi tidak was-was, tinggi kehormatannya, jujur, perilaku mulia ya. Lanjut materi selanjutnya itu tentang menepati janji ya. Menepati janji ya, janji ada perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Ya, ketika kita ingin berjanji berarti kemudian janji adalah pengakuan yang mengikat diri sendiri terhadap satu ketentuan yang harus ditepati atau dipenuhi. Karena kita sudah berikrar, maka layaknya kita harus menepati janji. Ini ada macam-macam menepati janji. Ibu kategorikan menjadi 3 kategori ya. Yang pertama adalah janji kepada Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah ya. Kenapa kepada Allah? Karena sebelum kita lahir, zahirnya yaitu kita ini memang sudah ada janjinya ya. Janjinya bahwasanya nantinya saya ini turun ke dunia memang untuk beribadah kepada Allah. Ya. Ibadahnya hanya kepada Allah. Jadi kita ingat bahwasanya kita memang sudah punya ada janji dengan Allah. Kemudian janji terhadap diri sendiri. Ibu contohkan, jika saya lulus, saya akan menyembelih kambing, ya. Ya Yazan ya. Ini janji ya. Misalnya ada yang berniat ya. Saya kalau lulus PPG ini nanti ngundang kawan-kawan, saya berdoa menjamu kawan-kawan menyembelih kambing ya. Jadi dari kambing ya Bu. Ya. Maksudnya ini merupakan janji terhadap. Ini Ibu ibaratkan seperti nazar ya. Nazar itu sebenarnya awal hukumnya ini tidak wajib. Tetapi ketika Allah mengabulkan nazar kita, maka hukumnya akan menjadi wajib ya. Itu janji. Kemudian janji terhadap sesama manusia. Seperti apa contohnya? Ada yang bisa contohkan? Yazan coba contohkan. Janji terhadap sesama manusia. Bu, gimana Bu? Ada yang bisa contohkan? Janji terhadap sesama manusia bisa dicontohkan? Ya seperti Ibu katakan tadi kan berjanji kepada teman-teman apabila ada niat tolong dikabulkan. Jangan sering tidak ingat gitu. Ya, itu salah satu contohnya ya. Jadi harus ingat ya. Kemudian jangan suka PHP. bahaya ingkar janji. Nah, ketemulah kita Mama Dede ya. Kata Mama Dede, waspada bahayanya bagi orang yang suka ingkar janji. Termasuk orang munafik dijauhkan dari surga Firdaus, tidak dipercaya orang lain, telah melakukan dosa, tidak berbiaya dan menimbulkan permusuhan. Ini bahaya jika kita
mengingkari janji yang telah kita buat. Ya, sampai sini anak-anak dari pembahasan Ibu, penjelasan Ibu mungkin ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Assalamualaikum ya. Paham semua anak-anak? Paham, Bu. Alhamdulillah ya. Baiklah, karena waktu kita juga sudah sore, tetapi Ibu juga punya tugas untuk anak-anak. Ibu berikan ini LKPD tentang perilaku jujur dan menepati janji. Ini nanti Ibu mintanya dikirim ke channel YouTube. Ibu minta linknya ya. Ibu minta linknya, nanti kirimkan dengan Ibu lewat WA Ibu ya. Silakan nanti kalian berdiskusi tanpa harus Ibu yang mementori ya. Tanpa harus Ibu yang mementori bagaimana perjalanan diskusi kalian. Maka nanti kalian berdiskusi semaksimal mungkin. Nanti salah satu kelompoknya misalnya yang memaparkan di depan hasilnya apa. Ibu tunggu ringkasan videonya. Nanti dikirimkan ke YouTube, Ibu minta linknya, kirimkan ke WA Ibu. Jadi sebelumnya Ibu akan membagikan kelompok Ibu bagi 3 ya, 3 kelompok. Nampak nak? Kelihatan kelompoknya? Nampak Bu. Ya. Ada 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini nanti Ibu bagi ya, tugas-tugasnya apa saja. Ibu tampilkan file tugasnya, selain itu juga nanti Ibu kirimkan ke WA group ya, tugas-tugasnya. Tapi terlebih dahulu ini Ibu tampilkan. Bisa dilihat gambarnya? Bisa, Tugas Bu. kelompok 1. Berarti kita, anak-anak ini disuruh cermati dan amatilah gambar tersebut. Kemudian diskusikan dan tulislah komentar atau berupa pertanyaan yang terkait dengan gambar tersebut ya. Coba lihat. Gambar yang pertama, seorang siswa mengerjakan soal ulangan dengan jujur. Silakan kalian diskusikan ya. Seorang penjual sedang memegang beras, siswa izin kepada orang tuanya untuk pergi ke rumah teman-temannya ya. Jadi ini adalah tugasnya kelompok 1, tetapi masih tetap berdasarkan Quran surat Al-Ahzab ayat 70 ya. Itu yang kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2. Kelompok 2 ini kepercayaan lahir dari kejujuran ya. Kalian amatilah, analisislah dari gambar ini ya. Dari gambar ini kalian analisis, kalian cermati gambar-gambar ini, kemudian diskusikan. Yang ini berdasarkan surat Al-Quran Ali Imran ayat 77 ya. Ini tugasnya kelompok 2. Kemudian lanjut kelompok 3. Tugas kelompok 3 ini agak beda ya. Kelompok 3 ini tugasnya adalah berdiskusi dan bekerja sama untuk menceritakan kembali ya. Menceritakan kembali dengan berbentuk sosiodrama ya. Jadi maksudnya seperti sosiodrama ini mungkin shooting lah ibaratnya nak ya. Shooting sedikit bahwasanya melalui dengan materi ini tentang apa misalnya. Jadi ada berapa peran yang dimainkan. Ini Ibu tunggu videonya ya. Memainkan peran drama. Paham sampai sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3? Paham Bu. Nah, kalau paham nanti dilanjutkan diskusinya, direkam, Ibu tunggu linknya ya. Jadi dibuatlah sebaik dan sebagus mungkin. Dari materi yang kita bahas ini tentang jujur dan menepati janji, ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan bisa diambil apa? Kesimpulan di sini adalah kita baca sama-sama, yaitu jujur adalah berkata benar Dan sesuai kenyataan. Seseorang dikatakan jujur apabila sesuai dengan kenyataan. Quran surah Al-Ahzab ayat 70 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan berkata benar, ya. Kemudian Quran surat Ali Imran ayat 77 menerangkan orang-orang yang melanggar janji dan sumpah kepada Allah akan mendapatkan azab di akhirat kelak. Kemudian kejujuran akan membimbing kepada kebaikan
Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Dan yang terakhir, seperti kata Mama Dede tadi, ingkar janji termasuk sifat yang dijalani. Ya. Jadi itulah materi kita hari ini. Nanti jangan lupa tugasnya dibuat, lalu dikumpulkan. Ibu tunggu linknya ya. Yang dikumpulkan atau yang dikirimkan itu adalah linknya saja ya, Nak ya. Videonya dibuat sebaik mungkin ya. Sampai sini saja pertemuan kita kali ini. Cuma pesan Ibu nanti kalau sesudah pulang, silakan langsung pulang ke rumahnya. Jangan keluyuran ya, takutnya nanti orang tua kalian menunggu di rumah ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.